Cek sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Hari ini tanggal 19 Agustus 2026. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu sekalian, para bupati wali kota. Mungkin saya absen dulu satu persatu dari Bupati Jayapura, Bupati Merauke, Bupati Sorong, Bupati Raja Ampat, Bupati Nabire, Bupati Mimika, Bupati Irian Jaya, Bupati Bovendigul, Bupati Mapi, Bupati Membramo Raya, Bupati Waropen, Superiori, Bupati Biak Numfor, Bupati Sarmi, dan terakhir Bupati Tolikara. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu sekalian, sebelum Dian Pimpinan, saya memandu acara ini untuk membacakan ataupun merespon ribuan saya bacakan dulu respon ataupun tanggapan dan lain-lain terkait dengan ribuan sebelumnya. Di sini Bapak Ibu sekalian, kita mulai dari Aceh Barat Daya terkait dengan kebutuhan bahan baku SPBG perlu. Recording in progress. Di sini terkait dengan kebutuhan SPPBG dalam program BG dasar regulasi antara lain Perpres 83 dan seterusnya. Dari sini kami sampaikan bahwa koordinasi dengan Badan Gizi Nasional terkait penggunaan SPPBG, Kemendagri memfasilitasi dan menyampaikan kebutuhan daerah kepada BGN khususnya terkait penataan kebutuhan bahan baku SPPBG, kapasitas produksi pemasok lokal, pola kemitraan, harga distribusi, dan kendala rantai pasok, sekaligus mendorong kepala daerah mengkoordinasikan perangkat daerah terkait agar produksi pertanian, perikanan, peternakan, UMKM, koperasi, BUMDes dapat terhubung dengan SPBG sehingga kebutuhan bahan baku MBG dapat dipenuhi dari potensi daerah secara berkelanjutan. Selanjutnya, kita ke Aceh Barat Daya terkait dengan kebutuhan bahan baku SPBG juga. Ulangi. Terkait peningkatan fungsi pelabuhan memerlukan lintas sektor perlu pembagian kewenangan jelas antara Kementerian Perhubungan, pemerintah Aceh untuk intervensi anggaran. Ulangi. Di sini selain dengan pengelolaan dilakukan sesuai dengan pembangun serta Undang-Undang 17 2008 tentang pelayaran mengatur pembagian fungsi penyelenggaraan dan pengelolaan pelabuhan antara pemerintah dan pemerintah daerah. Di sini terkait dengan koordinasi Kementerian Perhubungan terkait pembagian kewenangan pengembangan pelabuhan, memfasilitasi rapat koordinasi antara Kementerian Perhubungan, pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten atau unit yang memetakan status Saya ulangi, kebutuhan pengembangan masing-masing pelabuhan, kemudian menyepakati pembagian kewenangan sumber pembagian secara jelas, sehingga intervensi APBN dan APBA tidak tumpang tindih. Hasil kesepakatan tersebut selanjutnya dituangkan dalam rencana program dan penganggaran masing-masing pihak sesuai kewenangannya. Selanjutnya, Bupati Halmahera Timur. Terkait kewenangan laut terbatas, Halmahera Timur dikategorikan sebagai wilayah terluar yang berhadapan dengan Laut Pasifik sehingga perlu ada perhatian pada aspek kelautan dan perikanan, meski kewenangan berada di pusat ataupun pemerintah provinsi. Kewenangan pengelolaan laut Halmahera Timur memang sah berada di provinsi atau 0 sampai 12 mil sesuai dengan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2000 pasal 27 Undang-Undang 23 tahun 2015, sehingga keluhan daerah bukan kesalahan administratif melainkan konsekuensi desain undang-undang itu sendiri. Di sini tindak lanjutnya realisasinya adalah KKP dan Provinsi Maluku memperkuat
Maluku Utara memperkuat perhatian pada wilayah Halmahera Timur dalam kewenangan 0-12 mil. BNPB mengevaluasi status Lokpri, Haltim, serta DJPK. Kemenkeu mempertimbangkan faktor geospasial, kabupaten atau wilayah terluar dalam formula TKD. Di sisi lain juga ada koordinasi Badan Pangan Nasional agar irigasi lumbung pangan secara segera dioperasionalkan, memfasilitasi penyampaian permasalahan tersebut kepada Kementerian PU dan Pertanian. Meminta verifikasi lapangan mengenai penyebab irigasi belum operasional, baik aspek konstruksi, sumber air, jaringan pendukung, kelembagaan, pengelolaan maupun kesiapan lahan, serta mendorong penyusunan rencana penyelesaian target operasional agar investasi yang telah dibangun dapat segera dimanfaatkan untuk mendukung produksi pangan di khususnya Halmahera Timur. Selanjutnya dari Bupati Ngawi, di sini ada beberapa terkait dengan penempatan nomor kartu subjenis belanja yang mendukung program prioritas pada SIPD. Perlu ada pembahasan bersama untuk mereview dan menyusun ulang beberapa hal pada pelaksanaan kegiatan yang terdapat pada sub kegiatan menu SIPD. Contoh, pelaksanaan pemberian honor nakes atau tenaga kerja kesehatan, namun sub kegiatan menu tidak terdapat pada SIPD. Sini ada keterkaitan dengan Dijen Keuangan Daerah, dalam hal ini telah akan berkoordinasi lebih lanjut kepada Pusdatin Kemendagri terkait nomenklatur sub belanja dan sub kegiatan pada SIPD. Dasar utamanya adalah Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, serta pemutahiran kualifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah ditetapkan dengan yang ditetapkan Kemendagri melalui Kepmendagri nomor 900.3406 tahun 2024 dan pemutahirannya. Permasalahan seperti pemberian nomor tenaga kesehatan yang kegiatannya tersedia secara substansial tetapi belum terakomodasi secara tepat dalam menu sub kegiatan SIPD. Di sini koordinasi dengan Pusdatin Kemendagri untuk menyempurnakan nomenklatur SIPD, melakukan inventarisasi bersama kementerian atau lembaga pemerintah daerah terhadap kegiatan prioritas yang belum terakomodasi dalam SIPD. Ada juga tentang arahan pimpinan KPK meminta hibah kepada instansi vertikal diharapkan tidak dianggarkan kembali oleh Pemda. Namun Permendagri 77 tahun 2020 dan Permendagri 14 2005 masih mengatur pemberian hibah terhadap instansi vertikal sehingga perlu perubahan regulasi terkait. Di sini Dirjen Keuangan Daerah juga terkait juga hibah dan tidak wajib TAPD dan penyusunan pedoman umum APBD 2007 dana hibah kepada instansi vertikal. Lanjut dengan Wali Kota Pariaman. Pembinaan desa diwajibkan 10% dari APBD. Kondisi ini Kondisi saat ini kesulitan dalam memenuhi anggaran tersebut. Apakah terdapat aturan yang memberikan keleluasan bagi Kota Pariaman dalam mengatur hal tersebut? Di sini dari Dijen Pemdes ada akan koordinasi terlebih dahulu dengan komponen terkait. Dalam hal ini Dijen PMD, Kemendagri terkait kewajiban pembinaan desa. Alokasi anggaran 10% perlu diluruskan bahwa angka 10% bukan berarti 10% dari total APBD untuk pembinaan desa, melainkan alokasi ADD paling sedikit 10% dari dana perimbangan ataupun DBH, DAU, istilah sekarang TKD, yang diterima kabupaten kota setelah dikurangi di akas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 2015 tentang desa dan perubahannya. Di sini koordinasi dengan pemerintahan desa, koordinasinya dengan pemerintahan desa terkait keleluasan alokasi pembinaan desa. Kemendagri sebaiknya memfasilitasi Kota Pariaman menghitung kembali besaran ADD sesuai basis perhitungan dan kewajiban. Selanjutnya kita masuk kepada Wali Kota Ternate. Di sini diskusinya pembentukan kota madya di Ternate belum selesai karena adanya persoalan ataupun sengketa. Diharapkan pilihan tidak hanya berdasarkan keputusan hakim, namun juga mempertimbangkan masukan Pemda dan terdapat juga aturan yang mengikat. Dalam hal ini akan dikoordinasikan dengan Dijen Bina Administrasi Wilayah atau Bina Adwil sesuai dengan Undang-Undang 23 tentang pemerintahan daerah, khususnya ketentuan penataan daerah pembentukan. Di sini di bab 6 Romawi mulai dari pasal 31 sampai 49 yang mensyaratkan pemekaran melalui tahapan daerah persiapan serta pemenuhan masyarakat desa
pemenuhan persyaratan dasar kewilayahan, kapasitas daerah, administratif, dan juga tidak semata-mata didasarkan pada putusan pengadilan karena proses pembentukan daerah merupakan kewenangan pembentukan undang-undang dan pemerintah pusat tetap perlu mempertimbangkan data kondisi objektif serta masukan pemerintah daerah sesuai mekanisme berlaku. Kementerian yang terkait terutama Kemendagri di sini Dirjen Oda kami sebagai pengampu. Nah, di hasil dari ini koordinasinya adalah Dirjen Adwil terkait dengan persoalan pembentukan kota atau kota Madia. Nah, sekarang tindak lanjut Kemendagri sebaiknya menginventarisasi status hukum dan substansi sengketa, meminta masukan resmi pemerintah Provinsi Maluku dan pemerintah Kota Ternate. Masuk kepada Wali Kota Tual. Ada beberapa hal yang didiskusikan. Kondisi wilayah Kota Tual adalah kepulauan. Pengelolaan SDA hanya selaut, ulangi, pengelolaan SDA hanya selaut, sedangkan wilayah laut merupakan kewenangan atau provinsi atau pusat. Sehingga inovasi sumber daya alam sulit dilakukan. Mohon peninjauan kembali regulasi pengelolaan kawasan laut agar dapat dengan geografis kepulauan dapat meningkatkan inovasi terutama dalam pengaturan DBH. Di sini keterkaitan ataupun koordinasi ataupun tanggapan Dirjen Keuangan Daerah akan menyampaikan isu DBH kepada Kemenkeu terlebih dahulu. DJPK Kemenkeu menjelaskan ketentuan DBH berdasarkan Undang-Undang 1 tahun 2002, PP 37 2003 dan PMK 35 2006 terkait DBH sumber daya alam dan pajak serta transfer daerah dan DAU ataupun DAK. Kota Tual dinilai berpotensi pada DAU mengingat karakteristik daerah kepulauan dan konservasi hutan. Apabila DBH belum optimal, daerah provinsi mendapatkan tambahan dari DAU dengan syarat pengumuman data yang perlu dikoordinasikan dengan kementerian lembaga pengampu. Sini disampaikan lagi penyampaian data pendukung dari DJPK Kemenkeu untuk pertimbangan optimalisasi DAU. Ada juga item lainnya pelaksanaan pembangunan terkendala pada lokasi hutan lindung karena ketentuan konservasi minimal 30% sementara luas daratan hanya 254 km persegi sehingga tidak tersedia lagi lahan untuk konservasi ataupun hutan lindung dan ruang terbuka hijau. Lanjut. Di sini dari staf ahli ATR BPN atau di sini memberikan saran ataupun memberikan tanggapan telah menghubungi kantor pertahanan Maluku Tenggara untuk pembicaraan secara langsung permasalahan ini. Hingga dari koordinasinya terkait dengan ATR BPN. Ada lagi isu lainnya tentang sistem standar untuk inflasi. Seharusnya mempertimbangkan kondisi geografis daerah kepulauan, misalnya pasukan aftur yang memerlukan biaya lebih tinggi atau naik 2 kali lipat saat masuk lokasi pelabuhan, sehingga penilaian standar inflasi tersebut terhadap komoditas yang tidak dihasilkan daerah perlu dipertimbangkan secara profesional. Di sini ada beberapa hal yang didiskusikan. Pemantauan kenaikan harga telah dilaksanakan melalui pembahasan rutin pada rapat inflasi oleh Kemendagri. Wali Kota Tual dapat terus mengikuti dan memantau rapat tersebut. Masuk kita kepada isu yang ada dua lagi, rehabilitasi SMA tidak dapat dilanjutkan karena kewenangan berada di provinsi, sedangkan provinsi jarang menyentuh daerah kepulauan. Nah, ini daerah kepulauannya. Wali Kota Tual silakan membuat surat kepada Kemendagri agar dapat dilakukan koordinasi lanjutan bersama provinsi rehabilitasi SMA pada prinsipnya merupakan kewenangan pemerintah provinsi karena berdasarkan Undang-Undang 2014 tentang urutan daerah, lampiran pembagian urusan pendidikan, pengelolaan pendidikan SMK atau SMK menjadi kewenangan provinsi termasuk fungsi manajemen seperti sarana dan prasarana. Karena itu Pemkot tidak dapat secara langsung menganggarkan rehabilitasi SMA yang menjadi kewenangan provinsi. Dalam kondisi daerah kepulauan seperti Tual ini, apabila terdapat sekolah yang membutuhkan rehabilitasi tapi belum ditangani oleh provinsi, Kemendiknas merupakan kementerian teknis yang dapat memberikan dukungan sesuai kebijakan dan program nasional. Selanjutnya yang terakhir, Wali Kota Tual telah mengajukan proposal pembuatan pemecah ombak kepada kementerian terkait dan memohon agar dapat dialokasikan anggaran perubahan tahun 2026. Di sini
eh, terkait dengan pembangunan pemuncak ombak atau pemecah gelombang perlu terdahulu diverifikasi. Peraturan Nomor 23 membahas tentang pemerintahan daerah dan ketentuan teknis pengamanan pantai untuk memastikan apakah pembangunan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah provinsi Maluku, atau pemerintah kota Tual. Instansi teknis utama yang perlu dilibatkan adalah Kementerian Pekerjaan Umum, CQ, Dijen Sumber Daya Air. Di sini juga ada Direktorat Sungai dan Pantai, termasuk wilayah sungai terkait, sedangkan Kementerian Keuangan berperan dalam aspek ketersediaan dan revisi anggaran APBN. Di sini saran ataupun keterkaitan lembaganya menyampaikan kiranya pemerintah Tual menyampaikan surat ataupun proposal pemecah ombak kepada Kemendagri. Nanti khususnya Dijen Oda dapat berperan sebagai fasilitator dan meminta Pemkot Tual melengkapi dokumen dan data teknis, kemudian mengakomodasikan verifikasi kewenangan dan kelayakan usulan dengan Kementerian PU apabila usulan merupakan kewenangan pemerintah pusat, memenuhi kriteria prioritas dan siap dilaksanakan. Selanjutnya dapat dipertimbangkan dan mekanisme revisi anggaran atau tahun 2006 sesuai dengan ketentuan APBN apabila tidak memungkinkan usulan diarahkan untuk masuk dalam perencanaan penganggaran tahun 2027. Demikian Bapak Ibu sekalian, kami bacakan secara singkat diskusi ataupun rebuan tanggal 12 Agustus 2026. Demikian Bapak Ibu sekalian. Untuk selanjutnya, terima kasih atas perhatiannya. Kita kembali ke topik awal terkait dengan rebuan kita tadi dari Bupati Jayapura sampai dengan Bupati Tolikara. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bacanya agak cepat. Mungkin nanti kalau ada yang lebih spesifik bisa melalui PIC ataupun yang ada di kotak pesan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu dari Kementerian Lembaga, kemudian yang terhormat Bapak-Bapak dan Ibu dari Bupati ataupun Wakil Bupati ataupun yang mewakili, yang kami sengaja undang untuk acara rembuk kepala daerah atau rebuan Oda pada pagi hari ini. Kemudian kami sapa juga dari teman-teman internal Kementerian Dalam Negeri. Baik, mungkin sebelum kita mulai, izin kami sapa dulu dari Pemda Kabupaten Kota, dari Bapak Bupati Jayapura. Apakah sudah hadir atau yang mewakili Bupati Jayapura? Belum ya? Kemudian selanjutnya Bapak Bupati Merauke, apakah sudah hadir? Ini terdengar ya? Terdengar? Udah. Bapak Bupati Merauke, apakah sudah hadir? Selamat pagi. Halo. Oke, baik, terima kasih Bapak. Kemudian selanjutnya Bupati Sorong, apakah sudah hadir? Bapak Bupati Sorong, oh ya, Pak Wakil ya. Kemudian Bapak Bupati, apakah sudah hadir? Atau yang mewakili? Belum. Baik, kita lanjut. Bapak Bupati Nabire, apakah sudah hadir? Ya, sudah hadir. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Baik, selanjutnya Bapak Bupati Mimika, apakah sudah hadir? Izin selamat pagi Pak. Bapak Bupati sedang dalam perjalanan menuju ke sini Pak. Oke. Baik. Siapa? Kemudian Bapak Bupati Intan Jaya, atau yang mewakili? Oke.
Makasih Bapak. Tadi Bapak Bupati Raja Ampat sudah hadir ya Pak ya. Kemudian selanjutnya Bapak Bupati Bovendigul. Hadir. Oh baik, terima kasih Bapak. Hadir, Pak. Selanjutnya Bapak Bupati Mapi. Belum hadir ya. Bupati Mapi. Belum. Kemudian Bapak Bupati Mambramuraya. Apakah sudah hadir? Bapak Bupati Mambramuraya. Selanjutnya, oh hadir. Terima kasih Bapak. Salam. Assalamualaikum Bapak. warahmatullahi wabarakatuh. Mambramuraya hadir. Waalaikumsalam. Siap Bapak. Lagi absen. Selanjutnya Bapak Bupati Waropen. Ya, siap. Waropen siap. Baik Bapak, terima kasih. Ya, Waropen Kemudian siap. Bapak Bupati Supiori. Apakah sudah hadir? Bapak Bupati Supiori. Turun di Bapak tidak ini kan? Belum ya? Kemudian Bapak Bupati Biak Numfor. Hadir Bapak Bupati? Baik Bapak, terima kasih. Kemudian Bapak Bupati Sarmi. Hadir. Selamat pagi. Baik Bapak, terima kasih. Kemudian Bapak Bupati Tolikara. Apakah sudah hadir? Siap hadir, sementara saya sekda ditugaskan. Baik Pak Sekda ya. Ya. Pak Sekda. Kemudian kita sapa lagi, konfirmasi kembali. Bapak Bupati Jayapura. Ada yang mewakili? Bapak Bupati Jayapura belum hadir ya. Kemudian Bapak Bupati Sorong. Apakah sudah hadir? Wakil Bupati Sorong siap. Oh ya, siap, siap. Ada. Bapak wakil ya, Bapak wakil yang mewakili. Kemudian terakhir Bapak Bupati Mapi. Apakah sudah hadir? Belum. Kemudian satu lagi Bapak Bupati Supiori. Belum ya? Oke, baik Bapak, terima kasih. Mungkin sementara sudah kami catat yang sudah hadir dan juga yang belum. Selanjutnya kami mohon dengan hormat Bapak Dirjen yang diwakili oleh Bapak Direktur Penataan Daerah Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbang Otonomi Daerah, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri untuk memberikan arahan dan juga menyapa kita semua dalam rangka rembuk dan bincang-bincang otonomi daerah atau rebuat oda antar kepala daerah dan Kementerian Dalam Negeri. Wakil Bupati Mambramuraya hadir. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu Bupati yang kami hormati dan jajaran masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebijakan. Pertama, terima kasih atas kehadiran bersama di dalam memenuhi undangan di dalam melaksanakan rembuk ya otonomi daerah ya bincang-bincang terkait dengan implementasi otonomi daerah yang Bapak dan Ibu sudah laksanakan, dan saat ini kami mohon izin Bapak Dirjen Oda yang akan memandu sedianya, namun masih dalam mendampingi pimpinan dan kami ditugaskan untuk mewakili beliau, dan selanjutnya nanti setelah selesai
rencana beliau bergabung dengan kita. Nah, bahwa di dalam melaksanakan berbagai regulasi otonomi daerah, tentu berbagai tantangan dihadapi di masing-masing daerah sesuai dengan kondisi dan karakteristik masing-masing. Oleh sebab itu, perlu dilakukan evaluasi, ya, feedback, menyampaikan juga masukan kepada kami untuk kemudian tentu kita mencari solusi bersama sesuai dengan regulasi yang ada, dan kami bertugas untuk melaksanakan follow up, tindak lanjut pada kementerian lembaga terkait atau pada komponen terkait atas masukan-masukan yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu. Nah, untuk mengefektifkan waktu, ya, kami silakan Bapak Bupati Merauke, ya, Pak Yosef Bladib Getse, untuk menyampaikan masukan-masukan kepada Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri. Kami silakan Pak Yosef. Baik, selamat pagi untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Waalaikumsalam. Ya, salam kebajikan. Mohon izin Bapak Direktur, terimalah salam persaudaraan kami, masyarakat dan pemerintah Kabupaten Merauke, Isakot BKI, Isakot KAI, satu hati, satu tujuan. Mohon izin Bapak Direktur, ada beberapa hal yang mungkin akan kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Ya, yang pertama atas nama pemerintah dan masyarakat Kabupaten Merauke menyampaikan terima kasih karena diberikan waktu dan kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama itu terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya beberapa isu yang baru saja kita sampaikan pada pertemuan yang lalu di Kabupaten Merauke, yaitu terkait dengan kewenangan pemerintah kabupaten dan juga pemerintah provinsi berkaitan dengan penyelenggaraan kewenangan di bidang SMA SMK. Kami di Merauke dan juga mungkin daerah-daerah di Papua berkaitan dengan Otsus, baik yang berkaitan MPP 106 maupun 107, terkait dengan penyelenggaraan SMA SMK di Provinsi Papua Selatan, karena Provinsi Papua Selatan hanya mencakup 4 kabupaten, dan juga rancangan awal penyelenggaraan kewenangan SMA SMK itu untuk seluruh Indonesia posisinya ada di provinsi. Tetapi karena Otsus, maka kewenangan itu diserahkan ke kabupaten. Hal ini dilakukan karena rentang kendali antara provinsi dan kabupaten yang dulu terpusat di Jayapura. Sekarang dengan adanya pemekaran, maka kewenangan itu menurut kami rentang kendali saat ini kan sudah sangat dekat antara kabupaten-kabupaten di cakupan wilayah Provinsi Papua Selatan dengan provinsi, sehingga usul kami agar kewenangan SMA SMK itu dikembalikan ke provinsi. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi bagian daripada materi revisi terhadap regulasi khususnya PP 106, sehingga benar-benar kewenangan SMA SMK itu bisa dilaksanakan oleh provinsi, dan kabupaten hanya melaksanakan kewenangan yang berkaitan dengan kewenangan kabupaten, yaitu di bidang atau untuk menangani urusan yang berkaitan dengan pendidikan dasar. Sehingga mungkin kami lebih fokus nanti untuk melaksanakan hal itu. Yang kedua itu berkaitan dengan silpa dana kampung. Ya. Sampai dengan saat ini rata-rata kampung-kampung, khususnya kampung-kampung lokal di Kabupaten Merauke,
itu terkait dengan pelaksanaan daripada penyaluran dana kampung. Memang kita butuhkan pembinaan yang mungkin lebih banyak menguras tenaga dan energi bagi kampung-kampung lokal. Karena apa? Karena penyelenggaraan daripada pemerintahan kampung dan juga penggunaan dana kampung lebih banyak dibelanjakan untuk hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan atau dibelanjakan di luar perencanaan yang ada, sehingga benar-benar kami dalam tahapan-tahapan pencairan dana itu tidak bisa kita lakukan dengan baik. Ya, ini mengalami satu kendala tersendiri sehingga banyak terjadi silpa dana kampung. Kami mohon petunjuk dari pemerintah pusat terkait dengan hal ini. Ada panduan yang dikeluarkan sehingga silpa dana kampung itu bisa dilaksanakan dengan baik di Kabupaten Merauke. Ya, khususnya selanjutnya Bapak Direktur mohon izin yang berkaitan dengan penggunaan dana otsus untuk mendukung pelaksanaan tugas daripada para tokoh agama di Papua Selatan, khususnya untuk Kabupaten Merauke. Mohon arahan untuk petunjuk penggunaan dana otsus bagi insentif bagi para tokoh agama, khususnya di daerah-daerah yang sangat sulit, karena memang pembinaan dan juga pelaksanaan tugas-tugas dari para tokoh agama ini juga membantu pemerintah daerah untuk menciptakan kondisi dan situasi yang lebih aman, kondusif bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Merauke. Mungkin itu 3 hal dulu yang bisa kami sampaikan, Bapak Direktur. Selanjutnya mohon arahan dan petunjuk dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, khususnya Dirjen Otonomi Daerah. Sekian dan terima kasih Bapak. Ya, baik, terima kasih Pak Bupati atas masukan yang disampaikan. Ada 3 poin penting yang kami sudah catat. Yang pertama, terima kasih masukan ini. Memang benar yang disampaikan Pak Bupati tadi itu bahwa sebenarnya dulu kita berpikir dalam memberi layanan dasar pendidikan itu, ya kan tentu memang dulu itu ada sebelum pemekaran ya, ada kendala rentang kendali. Nah, bagaimana mengefektifkan itu salah satu pertimbangan dulu. Bagaimana mengefektifkan layanan dasar bidang pendidikan ini yang paling dekat dengan masyarakatnya ini adalah kabupaten dan kota. Nah, itu. Saya kira apa yang disampaikan Pak Bupati kami sudah tangkap. Tentu kewenangan ya bidang pendidikan untuk SMA, SMK ya yang juga sejalan dengan hasil rakor ya Gubernur, Bupati, Wali Kota Tanah Papua di Timika ini sudah kami juga dapatkan, dan kemudian ini menjadi bagian penting nanti di dalam melakukan penyesuaian atau revisi PP 106 2021. Saya kira pertama terima kasih atas masukan itu, dan kita nanti akan melakukan penyesuaian tentu pada momen revisi PP 106. Nah, yang kedua terkait dengan silpa dana kampung. Nah, memang secara kewenangan ya kan kampung ini kan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kabupaten dan kota, yang menjadi kewenangan Bapak Bupati atau Kepala Daerah untuk melakukan pembinaan. Apakah dilakukan secara langsung atau dapat didelegasikan kepada OPD terkait atau kepada camat untuk misalnya melakukan evaluasi. Nah, silakan di dalam rangka mengefektifkan penggunaan dana kampung, tentu APBD kampung ini juga harus didesain dari perencanaan penganggaran yang sesuai dengan arahan amanat peraturan perundang-undangan dan kepentingan prioritas pada masing-masing kampung. Namun ini pedoman, ya saya kira saya setuju ini Pak Bupati,
agar ada pedoman di dalam pelaksanaannya ini. Nanti kami akan berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di Ditjen Pemdes dan kemudian di Kementerian Desa agar ini bisa kolaborasi sinergi untuk memberikan pedoman. Tapi kalau saya melihat ini, kalau dia domain pengelolaan dana desa atau dana kampung, ya ini rekan-rekan kami di komponen Ditjen Pemdes. Nah, ada direktorat khusus yang menangani pembinaannya itu, yaitu Direktorat Pengelolaan Dana Desa. Ya, nanti akan kami koordinasikan untuk diberikan pedoman pelaksanaan. Saya kira ini sudah ada Permendagri-nya juga sebenarnya. Nanti akan kita bedah bersama Pak Bupati ya terkait dengan implementasi kendala implementasi. Saya sudah lihat ini sudah ada Permendagri tentang pengelolaan dana kampung atau dana desa secara menyeluruh di Indonesia. Nah, itu sebenarnya salah satu pedoman di dalam memanage dana-dana desa atau dana-dana kampung, baik yang bersumber dari APBN maupun yang bersumber dari APBD, baik provinsi maupun kabupaten dan kota. Nah, nanti akan kita lihat juga secara konkret kalau dapat ditambahkan Pak Bupati, misalnya poin-poin penting, kendala-kendala mendasar yang mengakibatkan penggunaan dana kampung ini yang bermasalah dalam pelaksanaannya sehingga mengakibatkan silpa. Nah, ini. Jadi identifikasi permasalahan ini sangat penting untuk menjadi nanti dasar kita menganalisis dan kemudian menyesuaikan dengan regulasi existing. Siap. Apakah aktor pelaksananya di lapangan yang belum memahami atau ada yang tidak sesuai dengan regulasi yang ada, atau pada identifikasi pengaturan pada wilayah mana yang sulit diimplementasikan. Nah, ini. Jadi itu yang nanti kami bisa ditambahkan antara lain yang menyebabkan silpa dana kampung ini tinggi adalah hal-hal mendasar apa yang dihadapi. Nah, kemudian nanti kami identifikasi dan hadapkan kepada regulasi yang ada. Nah, apakah regulasinya belum memadai atau apakah regulasinya sudah mumpuni tapi aktor pelaksananya yang belum memahami, nah, tentu kita tinggal nanti dorong sosialisasi untuk menyamakan persepsi terkait dengan implementasi regulasi. Nah, hal-hal ini penting untuk kemudian kita samakan pemahaman Bapak Bupati untuk kemudian kita mendorong percepatan di dalam penggunaan dana kampung karena masyarakat kita itu sudah menunggu-nunggu layanan, ada anggarannya, tapi tidak optimal dimanfaatkan sehingga menimbulkan silpa. Nah, ini mungkin Pak Bupati yang poin kedua. Yang poin ketiga ya terkait dengan penggunaan dana otsus untuk tokoh-tokoh masyarakat diberikan insentif. Nah, ini belum ya ada pengaturan ya yang mengamanatkan untuk insentif tokoh-tokoh masyarakat. Nah, ini nanti akan kita lihat artinya Pak, pengaturan di PP 107-nya sebenarnya di dalam penggunaan penerimaan dana otonomi khusus. Ya, kalau saya lihat di dalam baik mulai pasal 8, pasal 9 dan pada penjelasannya kan ini mengunci tuh di penjelasan tujuan penggunaan dana otsus baik yang 1% maupun yang 1,25%
ini kan diatur di dalam penjelasan pasal 8, pasal 9 itu di dalam PP 107 2021. Nah, masukan-masukan konkret yang seperti apa nanti Pak Bupati? Kan ini pengaturan misalnya Pak, penetapan toko-toko masyarakat ini, nah seperti apa nanti kriteria itu? Nah, ini butuh kita identifikasi hal itu, sehingga memang ada pemenuhan-pemenuhan kriteria orang berjasa pada bidang apa misalnya, kemudian kita nobatkan jadi toko apa. Nah, hal-hal ini yang butuh penjelasan lebih lanjut, dan kemudian nanti kami akan lakukan pendataan, nanti kita identifikasi masalah, nanti kita analisis masalah, kemudian kita hadapkan kepada regulasi existing yang ada saat ini. Saya kira masukan-masukan itu kami sudah catat, dan nanti akan kami lihat secara regulasi apakah memenuhi atau tidak, tapi untuk saat ini kan ke perorangan, apalagi misalnya seperti hibah itu kan tidak dimungkinkan kalau kepada perorangan, tetapi misalnya hibah dapat diberikan kepada badan lembaga, ya, organisasi kemasyarakatan. Kalau kita arahkan ke bansos, ya boleh diberikan kepada perorangan, tetapi bansos itu tujuannya adalah membantu masyarakat yang tidak mampu, yang jika tidak diberikan bantuan oleh pemerintah daerah, hidupnya semakin terpuruk dan tidak bisa hidup layaknya manusia normal. Nah, ini bantuan sosial. Nah, kalau kita tadi itu tokoh masyarakat, tentu adalah orang-orang yang mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu yang kita harapkan bahwa sasaran pemberian bantuan sosial itu sudah tidak memenuhi, karena tadi itu pemahaman bantuan sosial itu dapat diberikan kepada individu, keluarga, kelompok masyarakat yang mengalami risiko sosial, yang apabila tidak diberikan bantuan sosial oleh pemerintah daerah, hidupnya semakin terpuruk dan tidak bisa hidup layaknya manusia normal misalnya. Nah, ini kriteria-kriteria, ya, sasaran pemberian bantuan-bantuan kepada masyarakat secara langsung. Untuk sementara begitu Pak Bupati, kalau masih ada tambahan respon untuk kemudian nanti bisa dengan Pak Asisten, ya, ada Pak Sekda atau dari timnya Pak Bupati, nanti bisa berkoordinasi kita secara teman-teman kami, tim kami di Ditjen Otonomi Daerah secara teknis untuk menyampaikan poin-poin penting yang seperti saya sampaikan tadi untuk menjadi dasar. Tadi misalnya Silpa di kendala yang dihadapi itu apa, kemudian nanti kita hadapkan dengan regulasi yang ada, dan kemudian tentu masukan-masukan tadi itu kami sudah catat Pak Bupati. Terima kasih. Terima kasih Pak Direktur, Pak Dirjen Otonomi Daerah. Terima kasih atas penjelasannya. Nanti kami harapkan secara teknis bisa terbangun komunikasi yang lebih intens supaya yang menjadi persoalan di daerah bisa kami atasi dengan baik. Terima kasih Bapak. Selamat pagi. Baik, terima kasih Bapak Bupati. Selamat pagi. Shalom. Ya. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita lanjut ke Bupati Raja Ampat, Pak Ori Deko Iriano Kurdam. Kami silakan Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom. Shalom. Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Yang saya hormati Pak Dirjen Otonomi Daerah, terima kasih. Selamat jumpa di hari yang indah ini. Dan juga yang saya hormati para menteri atau yang mewakili lembaga yang mewakili. Juga saya hormati para bupati dan wali kota yang hadir pada hari ini, juga Pak Gubernur atau yang mewakili yang hari ini hadir, dan semua yang dihadirkan untuk
dalam kegiatan bincang-bincang menyangkut daerah-daerah kita. Ya, pada hari ini saya menyampaikan puji syukur bisa langsung berbincang-bincang dengan Pak Dirjen Otda. Nah, kami langsung saja dengan permasalahan kami di Raja Ampat. Raja Ampat ini kalau dibilang ini salah satu daerah yang Tuhan kasih buat kami, masyarakat Raja Ampat, yang sangat luar biasa. Laut, di laut ada isinya ikan beribuan, biota laut beribuan. Lalu di darat dikasih tanah yang subur. Gunung-gunung itu ada hasilnya. Tidak ada yang kosong. Walaupun Gunung Karang apa juga, tapi di Raja Ampat ini gunung-gunung yang ini tuh saya lihat itu ada berbagai macam hal. Hasil tambang juga ada. Nah, semua ini Tuhan kasih untuk masyarakat Raja Ampat. Yang kendala kami begini, Pak. Hari ini Raja Ampat jadi kabupaten. Raja Ampat jadi kabupaten, lalu Kabupaten Raja Ampat untuk siapa? Itu satu kalau kadang-kadang masyarakat tanya-tanya saya. Kami dikasih otonomi. Nah, sedangkan kami tidak punya kewenangan apa-apa di daerah. Saya kasih contoh, Pak. Kami Raja Ampat ini daerah konservasi. Paling besar sudah. Wilayah kami daerah konservasi. Nah, itu di laut darat kami kena semua. Kami berbenturan. Sedangkan Raja Ampat sekarang terkenal lagi dengan pariwisatanya. Luar biasa. Pariwisata Raja Ampat itu luar biasa. Pariwisata Raja Ampat adalah pariwisata bahari. Nah, ini pariwisata yang Raja Ampat juga terkenal di seluruh dunia. Nah, karena kehebatan kami itu ada di dalam laut, Pak. Ada di dalam laut. Nah, hari ini Raja Ampat hebat, bukan karena dari undang-undang atau bukan karena siapa-siapa. Raja Ampat hebat karena memang Tuhan berikan untuk kami hebat. Dalam laut kami itu indah, kami jaga dari dulu. Sebelum kita merdeka juga tuh sudah jaga ini. Pulau-pulau kami, hasil laut kami, sampai saat yang ada ini. Lalu kami mekar jadi Kabupaten Raja Ampat. Dalam perkembangan, keluarlah regulasi Undang-Undang 23 tahun 2014. Raja Ampat terhitung dari di mana ombak pecah sampai berhenti bibir pantai di situ, hitung 12 mil ke laut. Kami tidak bisa punya kewenangan di situ. Lalu dari 12 mil itu lagi dikelola pusat. Lalu kami ini kelola apa? Saya tanya, Raja Ampat itu kalau begitu bubarkan Raja Ampat saja, karena kami tidak bisa apa-apa. Semua di bawah kewenangan di bawah provinsi. Nah, hari ini kami juga pasang regulasi, kami atur, tapi nanti berbenturan dengan regulasi-regulasi yang ada. Saya sangat mengharapkan supaya otonomi tahap kedua ini tidak gagal kayak otonomi tahap 1. Jadi saya usul lagi kalau bisa kewenangan-kewenangan daerah dikasih. Otonomi daerah ini kami berharap sekali otonomi yang dikasih buat kami di Papua, ini itu benar-benar otonomi. Mana kewenangan yang dibawa oleh negara silakan, mana yang dilepas ke kami di daerah supaya kami juga kelola. Kami dikasih otonomi tapi kalau tidak bisa dikasih kewenangan susah. Yang berikut saya minta supaya jangan nilai kami dengan uang. Ya Pak Dirjen tolong sampaikan kalau bisa jangan nilai kami di Papua dengan uang. Kasih kami kewenangan, nanti kami kelola daerah dan kami cari uang. Sedikit-sedikit kita berbicara uang, sedikit-sedikit bicara uang. Kami, kalau bagi saya malu. Tapi kalau kasih kewenangan kemari, kami akan kelola kami di daerah dan kami akan mendapat uang itu. Daripada kami tinggal hari ini pengemis saja ke kementerian harus minta-minta di pusat. Terus kalau bisa otonomi tahap 2 di Papua ini maunya otonomi ini harus sukses, berhasil, kewenangan yang dikasih ke daerah itu harus supaya kami dari kewenangan itu kami mencari. Kami bisa gali potensi-potensi yang ada di daerah kami, lalu itu yang kita bisa pakai bangun daerah kami. Dari potensi-potensi ini juga kami bisa ciptakan lapangan kerja bagi masyarakat kami.
Karena kewenangan-kewenangan ini tidak ada di berbenturan undang-undang otonomi daerah yang diberikan ke Papua. Ini khusus kami di daerah Jampat ini rasa tidak berdaya sekali. Ya, kami tidak rasa otonomi ini, kami tidak nikmati otonomi ini. Kami tidak berdaya karena ada regulasi-regulasi yang lain. Sehingga saya harap kehadiran otonomi tahap kedua ini bisa membawa angin segar buat kita. Yang berikut juga, kami di Raja Ampat ini Pak Dirjen, saya minta tolong lagi menyangkut kami punya batas wilayah. Ada kami punya 30 yang masuk ke Halmahera. Saya minta kalau bisa Pak Dirjen, ke 30 itu dibalik. Daripada nanti bikin hal-hal yang nanti tidak diinginkan oleh masyarakat. Karena ini isu-isu lagi nanti masyarakat sudah mulai mau pergi Palang lah apa ya di pulau itu nanti berbenturan. Jadi saya harap 3 pulau itu kalau bisa dikembalikan ke Raja Ampat karena itu punya Raja Ampat bukan punya Halmahera dan batas wilayah itu masuk Raja Ampat. Hanya regulasi yang dikeluarkan oleh Depdagri yang sehingga memberikan pulau itu ke Halmahera. Jadi saya sangat mengharapkan juga hari ini kita bincang-bincang bagaimana untuk kewenangan daerah berbicara otonomi daerah ya. Saya juga sampaikan ini kepada Pak Dirjen supaya tolong kami. Ya, ini hak kami ini harus kami tarik kembali. Ya, saya dari Raja Ampat menyampaikan ini kepada Pak Dirjen dengan mengharapkan otonomi tahap kedua bisa membangun segar bagi kami supaya jangan gagal kayak otonomi tahap 1. Lalu harapan saya kami punya otonomi, kami punya kewenangan-kewenangan sendiri. Ada. Yang ketiga, saya harap undang-undang percepatan kepulauan, daerah kepulauan cepat disahkan supaya kami mungkin dapat angin segar juga dari situ. Mungkin ada ruang-ruang yang bisa kami di Raja Ampat juga tarik napas karena Undang-Undang 23 ini kami rasa tapi kami memang tidak bisa apa-apa juga. Mengharapkan Undang-Undang Otsus juga tidak berdaya. Ini masuk regulasi. Ya, harapan kami mungkin undang-undang kepulauan ini regulasi ini keluar mungkin bisa membawa angin segar lagi untuk kami di daerah juga bisa bernapas dan undang-undang itu bisa kasih kami ruang untuk bisa kelola daerah kami yang daerah kepulauan yang di dalamnya daerah konservasi semua. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan kepada Pak Dirjen Otda. Semoga Tuhan selalu menyertai kita. Terima kasih waktu saya kembalikan Pak Dirjen. Ya, baik. Terima kasih Bapak Bupati atas masukan-masukan yang disampaikan kepada kami. Yang pertama terkait dengan kewenangan, ini sebenarnya kewenangan khusus ya yang diatur di PP 106. Sebenarnya kita sudah membagi ya provinsi dan kabupaten kota. Namun yang sebagaimana disampaikan Pak Bupati tadi itu menjadi masukan misalnya terkait dengan konservasi ya menjadi masukan kepada kami untuk nanti kami koordinasikan dengan kementerian lembaga terkait untuk kita nanti rumuskan ya bersama di dalam revisi Undang-Undang 23 ya. Pak Bupati terkait dengan misalnya kewenangan tadi dalam terkait dengan perikanan tangkap tadi ya sebenarnya di PP 106 2021 juga sudah diberikan kewenangan yang penuh kepada baik provinsi maupun kabupaten kota ya misalnya pemberdayaan nelayan kecil dan daerah pada kabupaten kota itu ya dan kemudian pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan ya antara lain ini pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, warna dan lain dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam satu daerah kabupaten termasuk penerbitan izin berusaha pada subsektor penangkapan ikan untuk kapal penangkapan ikan berukuran sampai dengan 5 GT ya atau tanpa menggunakan kapal yang beroperasi di wilayah sungai, laut dan
daerah genangan air. Nah, hal-hal ini, tapi ini kami sudah catat, ya, Pak Bupati, untuk nanti kita koordinasikan dengan kementerian lembaga terkait dan kemudian tentu pemerintah daerah untuk di dalam memberikan rekomendasi kebijakan lah, ya, terkait dengan revisi Undang-Undang 23 khususnya dalam mengatur kewenangan. Nah, berikutnya terkait dengan batas wilayah yang ada 3 pulau, ya, yang disampaikan Pak Bupati tadi itu, yang masuk ke Halmahera, Provinsi Maluku. Kan ini sudah masukan dari Pak Bupati dan Pak Gubernur itu sudah ditindaklanjuti oleh komponen Ditjen Bina Adwil dan juga melibatkan komponen terkait untuk dilakukan pembahasan Pak Bupati. Ya, ini juga sudah kami dapat arahan dari Bu Wamendagri untuk kemudian mendorong percepatan di dalam melakukan rapat koordinasi pembahasan penyelesaian 3 pulau dimaksud. Nah, ini sudah berproses Pak Bupati, ya. Nanti kami juga koordinasikan dengan Ditjen Bina Adwil, ya, untuk kemudian kita lakukan tentu pemetaan, ya, dan kemudian bukti-bukti dokumen, ya, yang dapat meyakinkan kita bersama tentu di dalam menentukan status 3 pulau, ya, yang disampaikan Pak Bupati, ya, antara lain ada Pulau Sayang, Pulau Yes, dan ada lagi Pulau ya, Piai. Nah, hal ini Pak Bupati, ya, kami sudah catat dan akan kami tindak lanjuti nanti, dan pada ribuan berikutnya kita harapkan, ya, Pak Bupati juga nanti ada hadir dari perwakilannya untuk kita bacakan tindak lanjut dari bincang-bincang hari ini. Nah, ya, follow up dari apa yang disampaikan itu kami rekap untuk kemudian kita pada ribuan berikutnya minggu depan kita akan bacakan. Ya, ini kita juga undang dari komponen Ditjen Adwil. Nah, kalau ada yang sudah bergabung supaya Pak Bupati langsung tahu update dari pembahasan 3 pulau yang disampaikan dari Provinsi Papua Barat Daya. Kami silakan dari Ditjen Bina Adwil. Iya, belum ya? Oke, ya, belum bergabung. Nanti kami koordinasikan ke Pak Ditjen Bina Adwil, Pak Direktur, Pak Rajiras. Baik, terima kasih Pak Bupati atas seluruh masukan-masukan. Ya, kami sudah catat bersama. Ya, terima kasih. Tuhan berkati. Shalom. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita lanjut ke berikutnya Bupati Nabire. Ya, Pak Bupati Nabire, kami mohon silakan. Baik, shalom. Shalom. Selamat pagi Pak Dirjen Opda yang Shalom. kami hormati beserta semua jajaran Dirjen Opda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semua. Pak Dirjen Opda, izinkan saya untuk sampaikan ada beberapa hal dalam agenda bincang-bincang kita hari ini. Agenda ini sangat luar biasa sekali dengan topik bincang-bincang, supaya saya juga bisa laporkan tentang pincang-pincang di daerah. Nabire. Ya. Halo?
Bisa dengar suara saya? Ya, ya, bisa. Silakan, silakan, Pak Bupati. Ya. Terima kasih, Dirjen. Atas agenda bincang-bincang ini saya menyampaikan terima kasih supaya saya bisa laporkan tentang bincang-bincang di daerah. Yang pertama, saya mau sampaikan menyangkut masalah MBG. Bahwa di Kabupaten Nabire ini ada 3 zona, yaitu zona pesisir dan kepulauan, zona perkotaan, dan zona pegunungan. Zona pesisir dan kepulauan ini terdiri dari 5 kecamatan atau distrik. Kemudian 5 zona perkotaan ini ada 5 kecamatan atau distrik. Kemudian zona pegunungan itu ada terdiri dari 5 kecamatan. Sehingga untuk pelayanan MBG di Kabupaten Nabire itu bahwa wilayah perkotaan distrik ini karena bisa jangkau dengan kendaraan, maka semua sedang jalan, ada berapa dapur. Ada sekitar 9 dapur sedang jalan. Tetapi untuk sementara wilayah pesisir dan kepulauan, bahkan juga apalagi di daerah gunung, itu sama sekali belum jalan. Karena sampai saat ini antara kampung satu ke kampung saja pakai helikopter. Oleh sebab itu, saya mohon supaya Dirjen Otda fasilitasi kami supaya kami bisa audensi dengan PGN, Badan Gizi Nasional, supaya kondisi seperti ini kami bisa laporkan. Sehingga kalau kami di Papua, itu satu sekolah harus 1 dapur. Kemudian yang kedua untuk berdayakan orang lokal. Supaya antisipasi kepincangan yang terjadi di Papua. Ini 1. Kemudian yang kedua, itu masalah gaji P3K. Gaji P3K ini kami sebetulnya semua pemerintah daerah dari Sabang sampai Merauke ini kami terjebak dan tertipu. Karena kebijakan pemerintah pusat untuk kami mengangkat pegawai P3K dengan pertama alokasi formasi, tetapi juga alokasi dengan gajinya. Tetapi tahun berikutnya, gaji tidak alokasikan kembali dan bebankan ke daerah. Ini sudah menjadi masalah besar bagi kami. Betul. Oleh sebab ya, Pak Dirjen Otda, bisa dengar suara saya? Ya, lanjut. Kami dengar, kami dengar Pak Bupati. Ya. Oke, terima kasih Pak Dirjen. Oleh sebab itu, saya mohon supaya untuk gaji P3K ini tolong supaya apakah gaji P3K itu ambil alih oleh pusat atau gaji untuk tambahkan DAU untuk gaji P3K untuk masing-masing kabupaten. Karena ini sudah menjadi masalah besar bagi kami. Ini kedua, Pak Dirjen. Kemudian yang ketiga, ini kami ini ada dapat surat dari Bappenas bahwa mulai tahun 2027 itu dana otonomi khusus tidak bisa alokasikan di ada 9 OPD. Dana otonomi khusus. 9 OPD itu adalah itu 1 inspektorat, Baperinda, BPKAD, DP3A, Dukcapil, Sekretariat Daerah, PTSP, KB, Kesbampol. Itu Pak Dirjen Otda tolong fasilitasi kami, sampaikan bahwa permasalahan kita di Papua, ini kami atasi dengan pelayanan pemerintah kami terhadap masyarakat kita.
terutama seperti Kesbangpol, itu semua kumpulan kepala-kepala suku yang semestinya kita harus amankan, jadi mitra, berdampingan dengan pemerintah, itu harus wajib kami backup dengan dana otonomi khusus yang kita harus alokasikan di Kesbangpol. Ini satu. Yang kedua, itu bagian Kesra itu ada di sekretariat daerah, sehingga pelayanan bantuan kemasyarakatan dengan bantuan pembangunan gereja itu wajib kami alokasikan di sekretariat daerah melalui bagian Kesra. Oleh sebab itu, saya mohon supaya Pak Dirjen Nota untuk backup kami, sehingga dana otonomi khusus kami bisa alokasikan di Kesra untuk pelayanan pembangunan, bantuan pembangunan gedung gereja, kegiatan-kegiatan keagamaan di Papua. Karena kalau masalah di Papua, itu harus gereja berdampingan dengan pemerintah untuk mengatasi semua persoalan di Papua. Termasuk bantuan kemasyarakatan. Kalau kami di Papua, kalau tidak ada pendampingan dari kepala suku dan gereja, itu masalah kita akan rumit, akan tambah berat bagi kami di Papua. Oleh sebab itu, dana otonomi khusus yang kita pelayanan untuk kepala suku, dewan adat, kemudian agama, lewat Kesra di sekretariat daerah, itu mohon diskusi, mohon komunikasi dengan Bappenas untuk tidak ada tekanan untuk bagi kami 9 OPD yang tidak bisa alokasikan lagi dana otonomi khusus melalui 9 OPD ini. Ini yang kedua. Yang ketiga, kemudian berikut Kemudian berikut itu masalah dana DAK. Tentunya bahwa ini kami di Papua, jalan transnasional itu sebagian besar sudah terbangun. Sekarang tanggung jawab pemerintah daerah itu dari jalan ruas jalan transnasional, sambung ke kabupaten, sambung ke desa, sambung ke kecamatan, itu tanggung jawab sepenuhnya pemerintah. Sekarang dalam rangka antisipasi untuk inflasi yang terjadi, peningkatan kualitas pendidikan, mutu pendidikan di daerah terpencil, pelayanan kesehatan di daerah terpencil, itu harus infrastruktur harus memadai. Ketika kalau dana DAK untuk kita mau bangun jalan infrastruktur, jalan jembatan, itu tidak diakomodir oleh pemerintah pusat, maka bagaimana kita mau menekan inflasi yang terjadi kita di daerah? Karena kawasan pertanian, kawasan produksi, itu ada di desa. Sehingga hasil produksi petani tidak bisa terjual, Pak Dirjen. Oleh sebab itu, bagian-bagian tertentu yang menjadi perhatian utama, itu jalan pemangkasan dana DAK ini mohon tinjau kembali. Kasihan infrastruktur jalan jembatan tidak terbangun sehingga pelayanan kesehatan tidak akan jalan, pendidikan tidak jalan, kemudian hasil produksi petani tidak akan terjual, sehingga inflasi itu akan terjadi. Tidak masuk. Iya. Yang ke situ, nanti kita ngomong lagi. Izin Pak Dirjen. Ini kursi sudah pas. Buktinya. Ya. Pak Dirjen bisa dengar suara saya? Ya. Kami dengar Pak Bupati, silakan. Ya, terima kasih. Sehingga dana DAK ini harus ditinjau kembali karena kawasan pertanian itu ada di desa, sehingga hasil produksi petani ini bisa terjual, sehingga jalan jembatan ini harus tanggung jawab. Kita harus tanggung jawab. Ini menjadi perhatian bagi kami. Sering saya selalu sampaikan begini, Pak Menteri. Orang Pulau Jawa itu seumur-umur hidup mereka, ada orang masih hidup lahir sampai mati tidak pernah naik pesawat.
Tapi kalau kami orang Papua, ada orang lahir sampai mati tidak pernah naik mobil masih hidup. Tapi lebih dari itu, kita di Papua, Pak, babi, ayam, bebek, sapi saja semua naik pesawat. Karena infrastruktur jalan jembatan belum terbangun. Babi saja naik pesawat. Itu bagi orang Jawa itu lucu, tetapi memang ini masalah serius kami di Papua. Terima kasih Pak Dirjen. Waktu saya kembalikan. Selamat bertugas. Baik, terima kasih Pak Bupati, luar biasa Pak Bupati. Ya, hormat. Ini masukan-masukan yang disampaikan ya sangat penting sekali untuk tentu menjadi perhatian kami menindaklanjuti. Pertama terkait dengan MPG itu, ya. Arahan Pak, ya, masukan Pak Bupati, fasilitasi kami untuk audiensi dengan ya Badan Gizi Nasional. Kami siap Pak Bupati, nanti disampaikan saja surat Pak Bupati kapan dijadwalkan kesempatan Pak Bupati dan tim untuk audiensi. Nanti kami fasilitasi untuk koordinasi dengan teman-teman di BGN. Nah, jadi nanti disampaikan suratnya supaya menjadi dasar kami melakukan koordinasi dengan teman-teman BGN untuk nanti beraudiensi, kemudian menyampaikan langsung seperti tadi itu antar kampung sekolah memang harus menggunakan transportasi pesawat. Nah, teman-teman di sana harus diberi pemahaman kaitan kondisi karakteristik di daerah Pak Bupati supaya tujuan pelaksanaan pelayanan MPG ini bisa optimal. Itu terima kasih Pak Bupati. Nah, kemudian terkait dengan P3K. P3K kan untuk 2026 Pak Bupati sudah diberikan ya tambahan DAU ya untuk memberikan penanganan gaji P3K. Saya kira ini semua daerah sudah diberikan, dan ucapan terima kasih para bupati, wali kota kepada Bapak Presiden dan Bapak Menteri Dalam Negeri ya, dalam memperjuangkan itu sudah banyak disampaikan juga oleh para bupati, wali kota dari tanah air kita. Nah, untuk ke depan, saya kira ini juga sudah menjadi masukan dan sudah ada ya atensi ya untuk membahas ini ke depan ya. Tentu nanti basisnya data Pak Bupati dari seluruh Indonesia akan disampaikan untuk kemudian nanti di-exercise ya dalam menganalisis permasalahan ini untuk kemudian nanti tentu ini berproses terus ya pemerintah dan DPR untuk nanti pada waktunya mengambil suatu keputusan dalam penanganan jangka panjang. Nah, tentu kita juga melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah antara lain di dalam pengelolaan keuangan daerah, sejauh mana pemerintah daerah melaksanakan pengelolaan keuangan daerah itu secara efektif, secara efisien, transparan dan akuntabel di dalam memberikan layanan-layanan prioritas sehingga di sana ada ruang-ruang ya untuk bisa mengoptimalkan pendapatan asli daerah, kemudian sumber-sumber pendapatan lain yang bisa dimanfaatkan untuk layanan dasar. Bisa dimanfaatkan untuk. Nah, selanjutnya terkait dengan dana otsus tadi Pak Bupati. Ini kan kalau kita mengacu ke PP 107 2021 tentang penerimaan penggunaan dana otsus itu, khususnya pada pasal 8 Pak Bupati, ya pasal 7, pasal 8, pasal 9, bahwa penggunaan
dana otonomi khusus yang bersifat umum, karena kalau yang dana otonomi khusus yang bersifat khusus 1,25% kan sudah diarahkan penggunaannya tuh. Sekurang-kurangnya 30% untuk bidang pendidikan, sekurang-kurangnya 20% untuk bidang kesehatan, dan kemudian selebihnya untuk peningkatan ekonomi masyarakat di Papua. Nah, untuk yang 1% penggunaan yang bersifat umum itu, kami akan tampilkan, Pak Bupati, kami akan share, supaya nanti Pak Bupati dengan OPD-OPD terkait bisa, ya terutama Bapeda nanti akan melakukan suatu pencermatan di dalam perencanaan, dan kemudian Badan Pengelola Keuangan melakukan juga pencermatan untuk menyesuaikan di dalam pengalokasian anggaran, sehingga kita harapkan bahwa penggunaan dana otsus untuk peningkatan kesejahteraan orang asli Papua ini betul-betul bisa tepat sasaran dan bermanfaat bagi penerimanya. Jadi ini juga kami akan mendorong Pak Bupati, seluruh kepala daerah yang ada di wilayah Papua agar ya penggunaan dana otsus, ya, dana tambahan infrastruktur dalam rangka otonomi khusus ini juga nanti di labeling, Pak Bupati. Di labeling, apapun yang dihasilkan dari penggunaan dana otsus itu harus diberikan label bahwa ini sumber dana otsus. Membangun sekolah, Pak Bupati dibuat label di situ sumber dari dana otsus. Membangun puskesmas, rumah sakit, apapun layanan yang dihasilkan dari penggunaan dana otsus, ini harus dilabel supaya membantu kita untuk memberi sosialisasi edukasi kepada masyarakat kita yang belum paham tujuan penggunaan dana otsus itu diarahkan kemana. Nah, ini salah satunya yang harus kita dorong. Ya, ini Pak, ini sudah tampil di pasal 8 itu Pak Bupati, ya, terutama yang ya penguatan lembaga keagamaan dan adat. Nah, saya kira ini teman-teman di Bapeda, Badan Pengelola Keuangan sudah sangat menguasai ini, ya. Tinggal mungkin dilaporkan kepada Pak Bupati terkait dengan penggunaan penerimaan dana otonomi khusus yang bersifat umum itu, baik provinsi maupun kabupaten dan kota, ya tentu sesuai dengan kewenangannya, termasuk ya, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur non birokrasi yang meliputi pendidikan, kesehatan, air bersih, air layak minum, rumahan, ya penerangan, telekomunikasi, jaringan internet, serta jalan dan jembatan provinsi dan kabupaten kota sesuai dengan kewenangannya. Penguatan lembaga keagamaan dan adat, saya kira tadi itu, ya, ya penguatan lembaga keagamaan dan adat ini ditegaskan oleh PP 107, penyelesaian permasalahan sosial budaya dan penguatan perdamaian. Nah, ini hal-hal ini yang kemudian harus ya diarahkan dana otsus kita itu ke sana. Jadi sudah diarahkan agar tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, terus ke bawah. Ya, saya kira ini jelas menjadi panduan pedoman bersama, ya, dalam melaksanakan koordinasi perencanaan, penataan, regulasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Papua, ya, pengolahan data, penataan sistem informasi terkait tata kelola dana otsus, komunikasi, informasi, edukasi, ya, pendanaan dalam rangka otonomi khusus pada masyarakat, dan pembiayaan untuk peningkatan kesejahteraan OAP tadi itu. Saya kira yang dipertanyakan tadi ini sudah dipayungi oleh PP 107/2021 terkait pembiayaan untuk peningkatan kesejahteraan OAP, bantuan sosial, ya, bagi OAP yang memenuhi kriteria. Tentu tadi kami sudah sampaikan juga untuk yang di Merauke bahwa boleh diberikan bantuan sosial, tetapi bagi OAP yang memenuhi ya kriteria
yaitu ya masyarakat kita yang kurang mampu, yang tidak mampu, yang jika tidak diberikan bantuan sosial, ya hidupnya semakin terpuruk dan tidak bisa hidup layaknya manusia normal. Nah ini silakan, ini sudah penguatan payung hukum dan kemudian program-program strategis ya unggulan baik provinsi maupun kabupaten kota, penguatan lembaga-lembaga lain ya, pembentukannya diamanatkan oleh Undang-Undang 21 dan Undang-Undang 2, saya kira terus sampai bawah. Ya, ini saya kira ini payung hukum yang menguatkan kita di dalam dasar perencanaan dan penganggaran. Kemudian ini terakhir dengan DAK, Pak Bupati, ya, dikembalikan aja itu. DAK dan alokasi khusus. Ini DAK ini kan prioritas nasional yang kewenangan ada pada masing-masing pemerintah daerah. Nah, sebab itu kita harapkan prioritas nasional yang kemudian disinkronkan dengan kebutuhan di daerah, ya kan, ini nanti dilakukan penjaringan melalui perencanaan, ya, yang masing-masing pemerintah daerah disampaikan kepada pemerintah melalui Bappenas. Nah, ini nanti akan disusun perencanaan, disinkronkan dengan prioritas nasional yang kemudian dialokasikan anggarannya oleh Kementerian Keuangan. Dan ini DAK ini ditransfer ya dananya dari pemerintah ya pusat ke pemerintah daerah untuk dilaksanakan oleh masing-masing pemerintah daerah sesuai dengan yang diarahkan pada petunjuk teknis masing-masing kementerian lembaga terkait sesuai dengan program kegiatan yang sudah ditetapkan di dalam baik Undang-Undang APBN dan kemudian Perpres tentang rincian ya belanja ke daerah. Nah, sehingga memang harus proaktif dari Pemdanya untuk menyampaikan usulan prioritas ya yang disinkronkan dengan prioritas nasional. Karena itu Pak Bupati setiap tahun Kementerian Dalam Negeri menetapkan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pedoman penyusunan APBD dan di sana sudah ditegaskan juga bahwa rencana kerja pemerintah kabupaten dan kota harus mengacu pada rencana kerja pemerintah provinsi dan rencana kerja pemerintah secara nasional. Nah, saya kira ini tegak lurus benang merahnya harus ditarik terkait dengan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran. Kaitan dengan DAK tadi itu, maka silakan disampaikan ya Pak Kepala Bapedanya ke Bappenas melalui sistem ya ini bisa cepat supaya nanti dilakukan penyesuaian-penyesuaian dengan prioritas nasional pada masing-masing KL tentu Pak Bupati. Nah, jadi kita harapkan seperti itu. Jika memang ini nanti ada kendala-kendala Pak Bupati, ya nanti bisa disampaikan surat nanti kepada KL terkait dan kemudian tembusan ke Kemendagri. Nah, itu surat tembusan itu menjadi dasar kami untuk melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga terkait termasuk timnya Pak Bupati. Ya, di dalam menyamakan persepsi terkait dengan kebutuhan yang disampaikan Pak Bupati tadi itu dan kami di Kemendagri dalam melaksanakan kewenangan Bapak Menteri Dalam Negeri selaku koordinator di dalam Binwas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat mengundang kementerian lembaga terkait ya dan pemerintah daerah untuk kemudian kita dorong percepatan di dalam penyesuaian program dan kegiatan dan apa yang diinginkan itu bisa kita samakan pemahamannya dengan teman-teman kementerian lembaga terkait sehingga kalau itu sudah masuk ke dalam prioritas nasional Pak Bupati, nah tentu anggaran pasti dialokasikan oleh Kementerian Keuangan.
Nah, ini yang dapat kami sampaikan, Pak Bupati. Terima kasih atas masukan-masukan yang disampaikan. Nanti mungkin dengan apakah Pak Sekda, Pak Asisten 1 bisa berkoordinasi secara teknis dengan tim kami untuk kemudian kita dorong percepatan di dalam memfasilitasi koordinasi-koordinasi yang disampaikan tadi. Saya kira itu Pak Bupati, terima kasih. Terima kasih. Ya, Pak Dirjen, salam terima sehat. kasih. Ya, Sehat, shalom. terima kasih. Ya. Terima kasih. Oke, baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, kita lanjut ke Pak Bupati Mimika. Mohon izin, Pak Bupati Mimika, Pak Johannes Retop, kami silakan. Pak Bupati Mimika, kami silakan. Ya, mohon izin Bapak Direktur, kami Kabak Pemerintahan Seda Mimika, Bapak Bupati sementara dalam perjalanan dari daerah Mimika Timur karena menghadiri hari ulang tahun Mapurujaya. Bapak Direktur mohon izin, kami akan Oke, sambil ini mohon izin, sambil kita menunggu, ya kita ke kabupaten lain dulu sambil menunggu, ya kita sampaikan Pak Bupati karena ini forum kepala daerah, mohon izin dilaporkan. Kita mau mendengarkan langsung dari Pak Bupati, arahan Bapak Dirjen Oda bahwa kita akan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Bupati atau kepala daerah yang sudah hadir sambil menunggu yang Bupati yang belum hadir. Nah, saya mohon izin ya Pak Sekda, ya kita lanjut dulu sambil menunggu nanti Pak Direktur, Bupati sudah ada, izin. Oh sudah. Pak Direktur, siap. Sudah izin ya. Bapak. Siap. Ya, selamat siang Pak. Ya, selamat siang Pak. Ya, selamat Shalom Pak Bupati. Selamat siang di sana. Ya Pak, di sana masih pagi ya Pak ya, Pak Direktur ya? Iya, ya betul. Ya. Iya. Kami silakan karena semakin siang sampai semakin sore nanti di Papua. Iya. Pak Direktur, mohon maaf karena saya tadi dalam perjalanan saya berusaha untuk mendengar melalui HP, tapi pas di sini pas giliran saya, jadi saya berpraktis mendengarkan hampir semua. Pak Direktur, kalau persoalan di Timika begini, kami di Mimika ini, ada beberapa hal yang saya kira perlu kita diskusikan dan kita pastikan bahwa ini terkait dengan PSN, Pak. Persoalan kami di daerah ini terkait dengan PSN, Proyek Strategi Nasional. Yang pertama, proyek-proyek strategi nasional ini secara khusus untuk Koperasi Merah Putih, kemudian apalagi Sekolah Rakyat, kemudian Kampung Nelayan, MBG, dan lain-lain ini. Yang pertama tuh Bapak, mereka melaksanakan kegiatan ini di sini, di daerah ini, hampir tanpa berkoordinasi Pak. Itu kira-kira mungkin kita harus sampaikan kepada siapa ya? Saya juga bingung, kadang-kadang mereka datang kementerian-kementerian ini, datang tanpa mendiskusikan dengan kami dulu, apa yang kira-kira menjadi persoalan-persoalan. Akhirnya kami merasa, kenapa sih kita kok tidak dilibatkan terkait dengan proyek-proyek ini. Lebih banyak, malah kami tahunya tuh misalnya dari Kodim, ya. Kami tahu dari mereka. Sedangkan yang lain-lain ini kalau datang mereka tidak pernah sampaikan apa-apa. Yang pertama. Saya juga dikeluhkan oleh Dan Lanal terkait dengan koperasi Kampung Nelayan. Kampung Nelayan juga sama seperti itu. Mereka datang sudah koordinasi sih dengan titik-titik disampaikan, tapi ada persoalan baru mereka sampaikan pada kita. Oke. Yang terakhir ini Bapak, yang paling masalah itu bagi kita, itu macam sekarang sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini kan kami sudah bangun di sini sebagai sekolah transit katanya. Nanti kemudian kita siapkan tanah, akan dibangun oleh Kementerian PUPR melalui dengan Kementerian Sosial. Nah, tidak pernah dibicarakan secara tuntas.
Nanti begitu sampai sekarang ini kami sudah siapkan tanah, kita sudah siapkan segala macam. Nah terakhir ini katanya sudah mau dibangun, sudah ditenderkan untuk di Mimika, tapi ternyata mereka bilang belum bisa juga karena harus ada AMDAL dan lain-lain, dan AMDAL apa dan segala macam ini harus disiapkan oleh kami di daerah. Ini kan tidak apa ya, koordinasi yang terputus atau, dan ini kan biayanya semua kan dari kita Pak. Pada satu sisi kita ini kan dapat, ya Bapak tahu TKD kita kan semua jadi diefisiensi segala macam. Jadi hal-hal ini yang memang menjadi persoalan-persoalan kami. Itu yang terkait dengan proyek-proyek strategi nasional. Jadi ujungnya biayanya dari kita. Koperasi Merah Putih juga demikian, Pak. Oh, Pak Dirjen, selamat siang Pak Dirjen. Saya lagi bicara, saya kebetulan diberikan kesempatan pas Pak Dirjen datang dari Bupati Mimika. Pak Bupati. Siap. Hormat. Siap, makasih Pak Dirjen. Pak Dirjen, saya lanjut saja. Mungkin saya ulang sedikit apa yang mau bicarakan tentang bincang-bincang. Ini terkait dengan proyek-proyek strategi nasional ini, Pak. Mohon maaf. Itu proyek-proyek strategi nasional ini selama ini kalau ada koordinasi dengan daerah itu kalau sudah ada masalah. Tapi kalau belum ada masalah, mereka tidak bicara apa-apa dengan kita, kan gitu Pak. Nah di sini MBG saya begitu sudah tahu, saya coba datang turun melihat beberapa SPPG, ternyata SPPG beberapa yang kami harus tutup karena tidak memenuhi standar sebenarnya. Nah, ini beberapa hal yang mungkin saya hanya sampaikan saja terkait dengan keseluruhan. Yang paling pusing bagi kami Pak, itu yang sekarang saya alami. Hari ini juga kami hari ini kita juga tadi Zoom dengan Kementerian Sosial terkait dengan sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini dari awal itu tidak bicara apa-apa, hanya pasti kita di sini sudah ada sekolah rakyat yang sifatnya transit. Kami sudah berikan tempat, mereka sudah sekolah satu kelas, dan kami tidak bisa rekrut tahun ini karena kita harus bangun baru. Tanahnya kita siapkan, mereka sudah minta, kita siapkan, sertifikat sudah kita kasih. Nah, terakhir ini sekarang, AMDAL harus kita buat sebelum pembangunan. Ini kan tidak ada koordinasi, dan ini butuh dana kan Pak, untuk menyiapkan AMDAL ini, dan butuh waktu. Ini kan persoalan-persoalan yang harusnya kita selesaikan sama-sama. Yang berikut Pak, tentang mungkin Pak Dirjen, kami minta mungkin Pak Dirjen bisa fasilitasi kita dengan Dirjen Adwil juga, administrasi wilayah. Saat ini mungkin teman-teman yang lain ada di sini, kami ini sekarang pusing hanya dengan batas daerah, batas-batas wilayah. Batas wilayah antara kabupaten. Nah, saya cerita sedikit. Kabupaten Mimika ini berdiri tahun 1999. Kemudian bersama dengan Kabupaten Paniai dan Kabupaten Kota Sorong, terus apa lagi itu? Kabupaten Puncak ya? Puncak Jaya. Nah, dalam perjalanan Kabupaten Paniai ini dimekarkan. Jadilah dua kabupaten namanya Kabupaten Beai dan Kabupaten Dogiai. Mimika tidak dilibatkan. Tapi dalam perjalanan ternyata sesudah dikembangkan wilayah kita ini diambil sih, karena wilayahnya dari 21.000 kilometer yang kami punya dalam undang-undang itu menjadi 18.000 kilometer karena terbagi dengan kabupaten lain, Dogiai dan Deai. Ya, ini sekarang jadi persoalan. Persoalan kami bahwa masyarakat kan ribut terkait dengan ada batas wilayah ini. Jadi masyarakat perang, sudah ada korban Pak yang meninggal. Sehingga kami minta supaya ini coba diatur kembali baik, dibicarakan dengan Dirjen Adwil ini, agar kita bisa atur kembali. Karena jangan sampai, kan pernah BIK itu mengeluarkan peta indikatif. Peta indikatif, dan peta indikatif ini tidak pernah menjadi peraturan menteri, tapi kemudian dipakai sebagai dasar untuk pembangunan di Papua Tengah secara khusus, dan dipakai sebagai dasar pembagian Provinsi Papua Tengah kemarin. Nah ini yang membuat sehingga kemudian jadi persoalan antara masyarakat di bawah. Kami pemerintah yang pusing Pak, ini. Jadi saya berharap ini cepat diberikan, dipetakan ulang, sampai kami di sini sudah membuat peta-peta sendiri. Nanti maksud saya ini mungkin Pak Dirjen bisa fasilitasi kepada Dirjen Otdas, Dirjen Adwil saja, supaya mungkin kerja koordinasinya dengan BIK Pak. Kami sudah
sudah sempat datang dengan BIK, dan BIK kami sudah kasih juga semua peta sesuai dengan apa yang kita lakukan, apa yang sudah menjadi titik-titik poin, checkpoint yang kita sudah pasang koordinat dari 2010 dan sudah semua. Sekarang kita hanya menunggu dari Dirjen Adwil saja, Pak. Mudah-mudahan bisa difasilitasi untuk kita bisa bertemu. Mungkin itu beberapa hal yang sering terjadi di daerah. Mungkin bukan di saya saja, Pak. Kemungkinan ada di beberapa kabupaten di Papua sini juga yang mengalami hal yang sama. Ini yang akhirnya ketidaktegasan, minta maaf ya, ketidaktegasan kementerian mungkin ini yang membuat sehingga ya jadi masalah di daerah-daerah. Jadi saya pikir ini persoalan di daerah juga kita sudah pusing dengan TKD, kita sudah pusing dengan urus segala macam ini, Pak. Mohon maaf karena kami saat ini kepala daerah ini kita berhadapan dengan pertama tentang geopolitik. Harga-harga mahal, naik semua sampai di Papua lebih mahal lagi. Sehingga proyek-proyek ini terhambat semua hanya gara-gara kita harus menyusun ulang harga satuan. Yang kedua, terkait juga dengan PSN yang kita harus hadapi terus dan tiba-tiba ada biaya-biaya tambahan yang kita harus tidak alokasikan, tapi kemudian harus kita cari untuk bisa alokasikan. Kalau tidak, proyeknya tidak jalan. Ini masalahnya kita. Terus yang ketiga, ya, kita juga punya visi misi, Pak. RPJMD kita di kabupaten, janji-janji yang kita sampaikan pada masyarakat akhirnya tidak bisa terakomodir karena terganggu oleh situasi-situasi ini. Mungkin itu, Pak. Kalau hari ini kan kita bincang-bincang, jadi curhat-curhat lah. Kalau curhat-curhat, saya curhat tidak seperti ini, Pak Dirjen, kurang lebih seperti itu. Saya kira mungkin itu saja. Ya, ada teman-teman, ada lagi ya? Cukup kali, Pak. Ini sementara. Terima kasih banyak, Pak. Baik, terima kasih Pak Bupati. Saya senang sekali tadi Pak Bupati bisa menyampaikan dengan pulang. Memang tujuan forum ini Pak Bupati untuk bincang-bincang, untuk kita ngobrol-ngobrol tanpa sekat protokoler gitu kan. Mudah-mudahan justru bisa dapat keluar yang aslinya yang bisa kita fasilitasi atau kita bantu. Yang pertama mungkin kaitan dengan PSN. Kalau boleh lebih spesifik Pak Bupati, misalnya PSN yang mana? Pak Bupati beban ininya yang mana sehingga kita bisa clear. Contoh tadi misalnya untuk sekolah rakyat apa yang kira-kira menjadi beban bagi pemerintah daerah. Jadi kami bisa sampaikan ke Kementerian Sosial. Jangan-jangan Kementerian Sosial tidak terinfo sedetail ini. Nah, itu kunci ininya. Jadi kalau tadi Pak Bupati sampaikan PSN terus kemudian secara khusus kami tidak bebannya kan di Pak Bupati tidak koordinasi terus tidak teranggarkan tiba-tiba harus menganggarkan. Jadi repot. Nah, maksud saya kalau bisa lebih spesifik kalau untuk sekolah rakyat kira-kira apa saran apa kira-kira yang bisa ingin Pak Bupati sampaikan, untuk MBG apa, untuk KDKMP juga apa gitu kan. Nah, kalau bisa dalam disampaikan lebih detail per PSN itu. Itu mungkin akan bisa kita cari solusinya, Pak. Ya, bisa kita cari solusinya. Kalau nanti memang bisa disampaikan atau mungkin bisa juga pakai surat nanti, Pak. Bersurat, Pak Bupati pakai surat, nanti kami akan tindak lanjuti satu persatu dengan Kementerian Sosial, karena program ini Pak Bupati ini paling lambat minggu depan sudah harus ada follow up awal. Ini memang bincang-bincang, tapi tugas kami adalah memfollow up apa yang Pak Bupati sampaikan. Paling lambat minggu depan sudah kami laporkan ke Pak Bupati untuk tahap awalnya. Misalnya nih dengan terkait dengan sosial sekolah rakyat, kami sebelum minggu depan ini sudah harus kami follow up ke Kementerian Sosial. Nah, hasil follow up awal kami akan kami sampaikan ke stafnya Pak Bupati. Nah, jadi tidak sekedar rapat Pak Bupati sampaikan kami tanggapi selesai, bukan, justru pasca dari ketemu inilah kita bisa lebih krusial. Itu yang pertama. Yang kedua kaitan dengan perbatasan tadi itu kan antara Dogiye sama Dayai Pak Bupati ya. Kalau boleh ada surat dari Pak Bupati yang sebelumnya yang belum terrealisasi itu? Kan saya sudah dengar beberapa kali nih terkait dengan batas ini, segmen batas ini. Nah, ini suratnya itu yang menjadi dasar untuk kami follow up. Pak Bupati, apakah ada suratnya yang ke Dirjen Adwil yang sampai sekarang belum di follow up itu? Ada, Pak. Itu ada, mungkin kami dikasih. Nah, setelah kami dikasih, kami akan follow up. Kami akan menemui teman-teman Dirjen Adwil.
Hasil Baik. follow up awal akan kami sampaikan Pak Bupati, nanti tidak lanjut berikutnya baru timnya Pak Bupati. Baik, baik Pak. Baik Pak Dirjen, saya langsung saja terkait dengan surat itu sudah ada Pak. Nanti kami akan serahkan, kita akan kirim kepada Dirjen Opda untuk bisa dipakai dasar. Ya. Yang kemudian yang berikut itu Pak terkait dengan PSN, mungkin lebih spesifik ya saya sampaikan. Kalau persoalan terkait dengan kementerian-kementerian yang mengadakan itu hampir semua Pak. Mungkin ini perlu disampaikan biar mereka datang kalau mau membuat di satu daerah, terutama di kabupaten kita masing-masing, itu mohon koordinasi itu kepada kami kah? Itu aja sebenarnya. Ini kadang-kadang ini tidak sama sekali. Begitu ada masalah baru kami jadi tahu, oh ada bangun ya di sini ya. Oh ada bangun ya di sini. Ini mungkin yang menjadi perhatian. Nah, secara spesifik itu untuk Koperasi Merah Putih, Pak. Koperasi Merah Putih spesifik itu bahwa kami kan semua legalitas ini kan diminta kita buat. Jadi kami sudah buatkan. Sesudah itu Koperasi Merah Putih dan Kementerian Koperasi meminta agar dana desa dipotong untuk sebagian dipotong untuk membiayai biaya koperasi ini. Nah, ini yang jadi masalah, Pak, karena semua kepala desa ini kan tidak mau dananya dipotong untuk itu. Nah, ini persoalan yang sangat krusial bagi saya, sehingga akhirnya saya pernah diunjuk rasa oleh semua kepala-kepala kampung, kenapa dana kami dipotong untuk Koperasi Merah Putih. Nah, ini yang spesifik untuk Koperasi Merah Putih. Nah, untuk sekolah rakyat, Pak, ini kami di Mimika, saya bicara secara khusus untuk Mimika. Mimika itu, Pak, kami sudah mendirikan sekolah rakyat, namanya Sekolah Rakyat Transit, Pak. Nah, Sekolah Rakyat Transit ini kami menyerahkan gedung, kemudian kelasnya dibangun untuk tingkat SMP dan SMA. Kebetulan yang ada di sini SMP 2 kelas, SMA 2 kelas. Kami sudah bangun di sini. Dan kemudian Kementerian Sosial meminta kepada daerah kami untuk menyiapkan lahan sebesar minimal 5 hektar. Kami sudah serahkan Pak sertifikat 8 hektar Pak kepada Kementerian Sosial. Nah, kebetulan wilayah itu dulu bekas sekolah, tapi kemudian ada orang-orang yang masih tinggal sebagian di situ. Jadi tugas kami, akhirnya karena kami sudah serahkan itu, kami dengan ikhlas menyerahkan, mengungsikan para keluarga yang ada yang tinggal di daerah situ, ada beberapa saja yang kita ungsikan, kita siapkan tanah dan lahan baru, dan mereka pergi bangun rumah di sana. Ini sudah kita ikhlas. Tapi hari ini, Pak, saya betul-betul terkejut, Pak, bahwa hari ini Kementerian Sosial mengatakan pembangunan ini sudah mulai jalan oleh Kementerian PU dan sudah ditenderkan. Dan ini tinggal jalan untuk pembangunan. Tapi yang kalau jalan itu harus kita bangun, kita harus siapkan AMDAL dan apalagi satu itu. AMDAL dan tadi ada 2 yang harus kita siapkan. Dan ini kan berarti kan kita harus mengeluarkan biaya juga, Pak, yang tidak terencana. Menyusun AMDAL ini kan tidak murah, Pak. Dan ini yang masalah kita. Dan ini tiba-tiba seharusnya disampaikan jauh sebelumnya, biar kita bisa anggarkan. Nah, tapi ini ternyata tidak bisa. Padahal mereka sampaikan bahwa bulan September ini sudah harus segera dibangun. Nah, ini yang masalah kami, Pak. Jadi kalau misalnya tidak segera dibangun, maka kelas yang kita sudah bangun ini dia tidak bisa kita terima siswa, Pak. Dia stuck di sini. Kelas 1 doang ini, kelas 1 sama kelas 1 2 kelas, kelas 2 kelas, SMP 2 kelas, SMA 2 kelas, dan ini stuck, Pak, untuk tahun ini karena kita tidak segera bangun. Jadi mohon, Pak, yang mau disampaikan, yang saya mohon, Pak, kalau boleh AMDAL dan lain-lain kami kalau memang mau pemerintah kabupaten menyiapkan, kami bisa menyiapkan, tetapi butuh waktu kan, Pak, dan juga butuh anggaran. Jadi tidak bisa karena AMDAL tidak ada pada saat ini langsung pembangunan dibatalkan. Nah, ini kan ancamannya dari Kementerian Sosial begitu, bahwa kalau tidak siapkan AMDAL dalam waktu dekat kami tidak bisa bangun. Wah, ini baru disampaikan hari ini, Pak. Saya baru tahu hari ini, Pak. Nah, kurang lebih seperti itu, Pak, kalau lebih spesifik. Nah, sedangkan untuk Kampung Nelayan Merah Putih, Kampung Nelayan, Pak, memang ini jujur saja bahwa menurut saya spesifikasi untuk Kampung Nelayan yang disampaikan oleh Kementerian KKP, Kelautan dan Perikanan ini, Pak, itu ternyata sangat berat untuk kami yang di Papua. Artinya
tidak mungkinlah standar itu diterapkan di kami di Papua karena standarnya terlalu berat. Kampung-kampung kita listrik aja tidak ada, Pak. Contoh seperti itu. Jadi kalau memang mau diterapkan seperti begitu, nggak ada yang bisa terbangun di Papua. Secara khusus di kami di Mimika. Kurang lebih begitu Pak Dirjen kalau bicara tentang spesifik. Terus kalau soal MBG Pak, tadi saya dengar Pak Bupati Nabire sudah jelaskan secara baik dan secara detail dia sampaikan itu, dan memang saya kira itu sama kita semua di Papua, kami merasa bahwa kalau MBG itu sebaiknya jangan model yang sekarang. Kalau kita di Papua ini kita bangun saja dapur-dapur itu di sekolah-sekolah. Kalau ada uang kita kasihkan saja ke sekolah, nanti biar sekolah dengan diatur dengan orang tua murid di sana, mereka yang masak, mereka makan. Tugas pemerintah daerah hanya membangun kantin dan juga membangun dapur di sekolahnya. Itu tugas kita. Nanti kita bisa lakukan itu. Tapi uangnya dikasih aja ke mereka, Pak. Supaya mereka bangun. Apalagi di daerah pegunungan dan di daerah pesisir yang jauh dari. Kalau di kota gampang kita bisa selesai. Saya kira itu, Pak. Tadi Pak Bupati Nabire juga sudah sampaikan hal ini yang sama. Demikian, Pak. Terima kasih, Pak Dirjen. Baik, terima kasih Pak Bupati. Saya kira sangat clear tadi. Mulai dari dana desa yang dipakai untuk KDKMP, terus kemudian sekolah rakyat yang amdalnya tidak dikasih tahu tiba-tiba, yang berikut kampung nelayan juga standarnya susah dipenuhi untuk teman-teman di Papua, MBG juga kaitan dengan agar dibangun di sekolah, kantin-kantin sekolah. Ini kami akan coba tidak lanjuti dengan masing-masing pengampunya nanti Pak, baik itu dana desa dengan Kementerian Desa, termasuk juga Kementerian Koperasi, terus kemudian Kementerian Sosial terkait dengan sekolah rakyatnya, kampung lain dengan KKP, terus kemudian MBG-nya dengan dengan BGN. Nanti hasil koordinasi awal kami itu akan kami sampaikan ke timnya Pak Bupati melalui Pak Sekda atau Pak Asisten nanti, itu paling lambat minggu depan Pak. Baik. Nanti setelahnya Pak Bupati tidak lanjuti follow up lanjutan, tapi follow up awal akan kami kerjakan dulu. Hasil follow up kita, misalnya sudah ada jawaban sementara dari mereka, itu akan kami sampaikan ke Pak Sekda atau mungkin ke Pak Asisten nanti. Itu Pak Bupati ya. Baik, Ya, terima kasih Pak Bupati, sehat-sehat. Salam Pak. hormat. Sama-sama sehat. Dan salam buat teman-teman semua. Amin. Yang mana yang lagi? Paropet. Dan Belum. Intan Jaya. Berarti Intan Jaya. Terima kasih Pak Bupati Mimika. Tadi kita mengundang selanjutnya Pak Bupati Intan Jaya, Pak Anwar Maisini. Masih di mute Pak Bupati? Masih. Suaranya belum masuk Pak Bupati? Maaf. Tim IT-nya tolong. Suaranya belum masuk. Masih termute Pak. Masih belum keluar suaranya. Halo Dirjen. Halo. Oke, baru masuk Pak Wati. Silakan. Oke, pakai ini saja, pakai handphone saja ininya, nggak apa-apa suaranya.
Betul. Ya, terima kasih. Selamat siang yang saya hormati Bapak Dirjen. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anwar SPB, Bupati Tandaya. Saya sangat senang bisa diundang untuk menyampaikan persoalan atau ada hal-hal yang ada. Yang pertama, Pak Dirjen saya sampaikan bahwa Kabupaten Tandaya di Provinsi Papua Tengah adalah salah satu kabupaten penerima yang sangat sulit, kategori daerah 3T yang sangat tertinggal. Kenapa sangat tertinggal? Karena Intan Jaya adalah daerah pegunungan yang salah satunya urang nadia atau akses jalan hanya melalui penerbangan. Jadi setiap kali kita charter itu sudah 60. Suaranya saya enggak. Halo? Suaranya. Ya, apa-apa. Silakan. Iya, jadi konektivitas jalan itu kita salah satunya itu melalui penerbangan. Sehingga dengan kondisi keamanan gangguan Intan Jaya ini, di Tuhan kepemimpinan saya sudah mulai kondusif, sudah mulai aman. Salah satu menteri dalam tahun 17-an ini kita sudah berjalan aman dan lancar. Nah, saya sampaikan ke Bapak Dirjen bahwa mohon perhatikan masalah membuka konektivitas dari Paniai, Intan Jaya. Kalau sudah tembus berarti puncak Jaya. Ini buat dampak menurunkan angka kemahalan ini akan menurun, sehingga saya sampaikan kepada Bapak Dirjen untuk sampaikan kepada BPU untuk membuka akses konektivitas Suaranya hilang lagi Pak Bupati. Langsung saja pakai handphonenya mungkin. Nggak perlu pakai. Halo, Pak Ya, Dirjen? ya. Itu bagus Pak Bupati. Oke. Suaranya. Pak Dirjen, saya sampaikan bahwa Kabupaten Intan Jaya ini salah satu kabupaten yang ada di pegunungan dari Provinsi Papua Tengah, Intan Jaya, Puncak Jaya. 3 kabupaten ini yang selalu pakai pesawat, tidak ada konektivitas atau jalan dari. Jadi kalau apabila pemerintah pusat membantu untuk membuka akses dari Paniai Intan Jaya, berarti Puncak Jaya, berarti harga kemahalan akan menurun. Karena charter pesawat itu satu kali kita charter sudah 60-an juta. Kalau heli kita charter per jam itu sudah 60 sampai 70 juta. Jadi apa yang disampaikan tadi Bupati Nabire, babi saja bisa naik dalam pesawat, apalagi manusia. Jadi memang benar-benar kita sangat sulit, yaitu masalah konektivitas. Yang kedua,